Dia bagian persalahan, masuk yang sama enggak? Oh my God! Minggu kedua pun telah tiba, hati berseri penuh bahagia. Tempat berkumpul kita bersama, arisan persaudaraan padang bujur. Langkah kaki penuh semangat menuju rumah ahli baik berikut. Disambut senyum penuh hangat, keluarga besar berkumpul bersama. Arisan persaudaraan padang bujur mengikat hati dalam persaudaraan. Ada makan siang, ada canda tawa, menjalin kasih dalam kekeluargaan. Sambutan hangat lanjut mendengar tausiah penuh makna. Ustaz pun memberi siraman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana siang ini dan menjelang sore ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, di mana dapat berkumpul di dalam rangka mengikuti pengajian kita, yaitu khususnya pengajian persaudaraan padang bujur anak dan gurunya yang ada di sekitar Medan. Dan pada kesempatan ini dapat lagi giliran di rumah kami ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nantinya dari Pak Ustadz kita, yaitu Khairul Amri Siregar, mudah-mudahan dapat kita bawakan dalam kehidupan kita sehari-hari nantinya. Pertama-tama kami dari UAI mengucapkan terima kasih khususnya kepada Ustadz kita yang telah bersedia hadir. Alhamdulillah, kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita berkumpul di rumah tulang kami yang berbagi ini. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kami ucapkan kepada tulang yang telah menyiapkan tempat bagi kita semua untuk berkumpul pada acara rutin kita pengajian padang bujur. Mudah-mudahan ke depan kita semakin kompak, silaturahmi dan kita semakin erat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, thumma salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan seluruh jamaah dan ahli bait yang berhadir rumah ini Allah limpahkan rezekinya, Allah curahkan segala rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, siang hari ini sebenarnya mohon maaf saya sampaikan, sebenarnya sedang berlangsung tabligh akbar di ketepatan di Jalan Setiabudi. Tapi ada dua hal yang menyebabkan saya lebih memilih hadir ke tempat ini. Yang pertama, ini mengingatkan tentang kampung halaman. Karena asli kami adalah dari Huta Salese, Kecamatan Sipiro. Yang pertama. Baru yang kedua, kenapa Ustadz lebih memilih hadir ke sini dibanding Setiabudi?
Ya karena di sana nggak diundang. Ya karena di sana nggak diundang. Ya karena di sana nggak diundang. Karena di sini yang diundang, maka aku hadir kemari. Baik. Ja'a rajulun ila Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada satu ketika datanglah seorang pemuda yang di dalam hatinya diiringi dengan rasa penasaran kehadapan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Seraya bertanya, wasa'ala rajulun ila Nabi Ibrahim. Pemuda tersebut bertanya kepada Nabi Ibrahim, bi ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan. Ibrahim, kenapa engkau Allah jadikan kekasihnya? Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu memiliki gelar yang namanya Khalilullah, kekasihnya Allah. Nabi Daud punya gelar Israel. Israel itu apa artinya? Kekasih Allah. Nabi Muhammad punya gelar Habibullah, kekasih Allah. Artinya semua Rasul itu adalah kekasih Allah. Nabi Ibrahim Allah gelarkan sebagai Khalilullah. Fawajaba Ibrahim, Nabi Ibrahim menjawab, bitalatati asya, ada 3 amalan yang konsisten kulakukan dari sepanjang hidupku sampai hari ini. Mahia, apa itu kata pemuda tersebut? Yang pertama kata Nabi Ibrahim, akhtartu amrallahi ala amrin ghairi. Aku lebih memilih urusan yang ada ridho Allah di dalamnya dibanding urusan yang lain. Mohon maaf, segala ibadah yang kita lakukan, baik itu sholat 5 waktu, haji, umroh. Teman sekarang ini ada orang umroh sampai 10 kali, betul? Betul, banyak. Haji 2 kali, 5 kali. Kita zakat, lalu kita kemudian berpuasa. Apapun amalan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan sehari-hari, limardotillah, yaitu tujuannya adalah untuk mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang dewasa pemikirannya, ibadah itu bukan hanya cari-cari pahala saja, akan tetapi limardotillah wa limahabbatillah, yaitu mendatangkan ridho Allah dan cintanya Allah. Nabi pernah sampaikan bahwa sebab Allah masukkan seorang hamba ke dalam surga adalah karena Allah cinta kepada hamba tersebut. Maka mohon maaf, kita ada belajar dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imamuna Muslim rahimahullah ta'ala, dikatakan bahwa Rasulullah senantiasa beristighfar setiap malam. Ada yang mengatakan 70 kali, ada yang mengatakan 100 kali. Sholat malam bahkan bengkak lututnya, meminta ampunan, nangis, bengkak matanya. Ditanya sama istrinya Aisyah, suamiku ya Rasulullah, kenapa sebegitunya engkau beribadah kepada Tuhanmu? Tidakkah kau maksum? Bukannya kau itu tak ada dosa? Allah jamin surga bagimu. Apa kata Nabi? Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang lebih bersyukur? Apa hikmahnya? Ini yang pertama adalah teguran. Nabi adalah maksum, tak ada dosa. Sayyidu Bani Adam, pemimpinnya anak cucu Adam, dan sebaik-baik ciptaan di dunia, Allah jamin tidak akan diizinkan satu nabi pun menginjakkan kakinya di surga terlebih dahulu, kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu. Tapi Nabi tak pernah menganggap diri paling soleh. Itu pelajaran untuk kita. Maka ada orang kadang-kadang, mohon maaf, seakan-akan dia itu sebagai panitia akhirat, ya. Dia lihat orang yang bertato, apa kata dia? Ini masuk neraka. Dia lihat orang jelek sikit, ini dia justice. Saya sering sampaikan kemanapun saya mengisi ke Riau ke Aceh, saya katakan bahwa jangan pernah nilai orang dari luarnya. La tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan kau hina orang yang mungkin jelek terlihat dari matamu. Kenapa? Karena segala sesuatu itu punya kelebihan.
belum tentu yang berlobi masuk ke surga, dan belum tentu yang bertato dia Allah campakkan ke neraka. Maka kita berdoa mudah-mudahan Allah hadirkan kita, Allah persilahkan kita untuk masuk ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya sering sampaikan, tidak sengaja pohon terong tumbuh di samping pohon kelapa. Apa kata pohon kelapa sama pohon terong? Rong. Iya kan terong namanya. Rong lah dipanggil. Bila cungkring badan kau rong, kurus, buah kau besar bergantungan. Taulah terong ungu, badannya kurus, pohonnya kering, buahnya besar. Kasihan aku nengok kau rong, kata kelapa. Kenapa gitu? Kau kurus, buah kau besar-besar. Tak adil Tuhan menciptakan kau rong. Kau tengok aku sempurna. Dilanjut mak kelapa, tak usahkan batangku jatuh nimpa kau, buahku saja ditiup angin yang kencang sikit jatuh, ditimpa kau rong, mati kau rong. Betul pula, kalau jatuh buah kelapa di bawahnya pohon terong, mati pohon terong. Apa kata terong? Jangan kau sombong kelapa. Kenapa kata kelapa? Jangan kau sombong. Memang betul fisikmu sempurna, bahkan saking sempurnanya dirimu Allah jadikan seluruh anggota tubuhmu mendatangkan kebaikan untuk umat. Akarmu dijadikan karya seni, batangmu dijadikan roti, buahmu dijadikan inti, bahkan batokmu dapat menemani orang begadang di malam hari. Ini semua ya kan. Jangan kau sombong kelapa, kata terong. Jangan kau sombong. Kau tunggu masanya kalau kita jumpa di atas kuali. Namaku yang duluan disebut kelapa, bukan nama. Betul nggak? Ibu ini besok pergi dia belanja ke pajak, dibelinya kelapa sama terong. Habis itu bapak pulang dari kantor. Nyayur apa kau dek? Adik keyuta katanya. Gak pernah itu sejarahnya disebut kelapa duluan. Istri akan berkata, nyayur terong bang. Diapain dek? Digulai. Itulah kalau udah tercampur terong dan kelapa di atas kuali. Gak pernah istri suami nanya, istri jawab, nyayur apa kau hari ini dek? Nyayur kelapa bang. Wapain kelapa itu? Kuterongi bang. Gak ada. Yang ada kelapa digulai. Maka jangan pernah kita ini merasa diri lebih hebat. Orang kaya Allah masih titipkan harta samamu, yang ganteng, yang cantik. Mohon maaf, bunga desa udah tua jadi bunga bangke. Yang cantik jelek juga. Tak ada orang pikun tuh cantik, jelek. Udah tua, gigi berontokan semuanya. Tak ada lagi yang ganteng. Maka jangan kita ini merasa diri lebih hebat. Kalau kita mau tanding-tandingan hebat ibadah, lebih hebat ibadahnya iblis. Kenapa iblis Allah campakkan? Karena sombong, merasa diri lebih hebat, hingga muncul sifat asad, iri dengki terhadap kelebihan orang lain. Orang sombong itu begitu. Kalau udah sombong, dia tak terima ada orang yang di atasnya. Mati semua kita ini, mati. Meggy Z mati, artis mati, Meggy Z mati, bukan karena sakit gigi, memang mati. Memang mati pula. Olga mati, Ustadz mati lah. Tapi belakangan lah pula mati. Jam kali kawan ni cakap mati katanya. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Tak ada di situ wa meninggal. Baru yang kedua, apa maknanya, apa hikmahnya? Ini ajakan. Buat siapa? Buat kita ini yang hari ini masih enggan melaksanakan ibadah. Ya. Tapi niatkan ibadah kita lillahi ta'ala. Ini yang berat. Ya, ini yang berat. Niatkan ibadah lillahi ta'ala. Kenapa aku bilang berat? Contoh mama-mama ketika sholat tarawih. Jujur kalau kutanya emak-emak nih, orang ini kalau kutanya sering, lebih suka tarawih 2-3 apa 11? Semua serentak menjawab 11. Dia suka tarawih imamnya yang muda apa yang tua, mereka akan serentak jawab yang muda. Yang cepat apa yang lama?
Mereka juga serentak jawab yang cepat. Makanya emak-emak pas sholat tarawih bulan Ramadan seminggu pertama dia tandai imamnya. Nah, ini Haji Muhyiddin nih mah hancur nih kata. Ya. Oke, mohon maaf. Kalau lah betul lillahi ta'ala ibadah kita itu tak akan protes kita imam tuh lambat dikit. Ini kadang-kadang mau cepat aja. Kau tahu awak pun ada jadwal 23. Batuk jamaah di belakang. Kita kan pengen juga nampak es cendol gitu, kita tekan es cendol. Pengen lah. Nampak risol, tekan risol lah. Dongol-dongol, tekan dongol-dongol. Jangan jamaah aja yang bisa buka enak. Ustadz pun kepengen buka enak. Tiba kena jadwal 23 namanya udah penuh perut. Dia tak bisa pula ditekan kencang. Kalau ditekan kencang keluar dari bawah. Makanya dia pun agak enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Lama kali imam ni kata waktu dari belakang. Babatuan. Cepat kau dikit kata. Itulah contohnya kita itu ibadah bukan lillahi ta'ala. Maka orang yang ibadah lillahi ta'ala maklum dia. Itu makmum. Imam ada nggak yang begitu tidak lillahi ta'ala? Ada. Banyak. Supaya dilihat orang dia hafizul Quran, supaya dilihat orang bacaannya sedap. Yang biasanya nada kampung dia bawa pakai nada jiharka. As-sholat bulan puasa tahu-tahu di samping masjid tanah lapang. Anak-anak main meriam di samping. Habis dia baca Fatihah mau baca surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bunyi meriam samping. Puang betul. Karena niatnya bukan lillahi ta'ala, Allah plesetkan. Lupa dia. Wa ma apalah kumam kata di belakang. Wa ma kata. Makanya imam itu disunahkan bacalah yang pendek. Maka kalau bapak esok lusa imam di masjid baca yang biasa dihafal orang yang pendek. Kalau sholat berimam pendekkan, tapi kalau sholat sendiri panjangkan. Begitu sebenarnya konsepnya. Datang yang di belakang tak hafal lewat anak-anak pecahan botol di keliling masjid itu. Udah bolak-balik imam nih asik wama-wama aja tak tahu orang di pula sambungannya. Apa kata anak-anak pecahan botol tuh? Inna a'toina jawa kata. Orang kalau udah malu Allah plesetkan, tambah lagi jatuh cicak dari atas. Mohon maaf ada kotoran pula itu lagi. Makin tersonggot dia, makin terkejut. Lupa, inna a'toina pun lupa. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Karena ayatnya itu bolak-balik. Inna kata, lupa lagi. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna bolak-balik inna aja. Terakhir jamaah nyaut. Apa kata jamaah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah. Ya. Jangan kita ini merasa hebat. Jadi Pak semua ini titipan. Tapi Islam sangat menganjurkan juga untuk giat dalam bekerja keras, berjuang demi kehidupan di hari esok. Makanya prinsipnya ikmal di dunia ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kerjalah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, tapi kerjakan akhiratmu seakan-akan kau mati di hari esok. Makanya ini juga ajakan buat kita yang masih enggan beribadah. Ingat bahwa kehidupan itu ada dua, kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Baru yang kedua apa kata Nabi Ibrahim? Wa ma tamamtu bima takaffalallahu li. Aku tak pernah khawatir akan ketetapan yang Allah berikan kepadaku. Aku yakin akan takdir yang Allah kasih. Itu kata Nabi Ibrahim.
Menikah Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah, ibu-ibu yang di belakang. Siti Sarah, kalau ada namanya Sarah di sini, Sarah itu cantik-cantik orang. Ya, Siti Sarah itu cantik. Raja Mesir pernah jatuh cinta sama dia, tapi dia tetap setia kepada Nabi Ibrahim. Jadi kadang-kadang mak-mak sekarang ini, mudah-mudahan bukan mak-mak sini, ada itu mak-mak di reunian. Ini mohon maaf lah. Itu turun kawan lamanya dari mobil yang mewah, mobil Palisade pula itu lagi cantiknya kan. Hyundai Palisade, mak paling murah 900, tuh second 700. Turun kawan lamanya, dulu giginya maju, sekarang ke dalam. Banyak duit. Yang hitam jadi putih, yang jelek jadi cantik, jadi ganteng. Yang putih pun rambutnya bisa balik hitam karena duit. Ngomong di dalam hatinya, apa katanya? Ganteng kali abang ini sekarang, dulu mati-matian ngejar aku, kutolak. Bahagia kali yang jadi biniknya. Putih, ganteng, wangi, rapi pula, kaya pula lagi. Ujungnya tak sedap, apa kata dia? Suamiku udah jelek, pesek, pendek, botak, hidup pula lagi. Lebih baik suamimu jelek tapi setia dibanding ganteng selingkuhan di mana-mana. Betul nggak yang di belakang? Ya, betul. 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 Ini semangat jawab betul nih, pasti kupastikan lakinya jelek di rumah. Kan semangat kali dia. Yang penting berkah, ya. Jadi Siti Sarah itu setia dengan Nabi Ibrahim. Tapi Siti Sarah khawatir, bertahun-tahun mereka menikah, sudah menua usia tuh. Siti Sarah tak kunjung hamil. Apa kata Siti Sarah? Ini Siti Sarah, mohon maaf, yang menawarkan. Apa kata Siti Sarah? Abang, sudah lama kita menikah, kita tak kunjung punya anak, Bang. Apa kata Nabi Ibrahim? Maksud kau apa, Dik? Itu kan ada Hajar yang sedang bersih-bersih di dapur. Hajar itu pembantu mereka. Siti Hajar itu pembantu Siti Sarah. Itu ada Hajar. Menikahlah abang dengan Hajar. Oh, inilah contoh istri soleha tuh. Oh, kalian buat pengajian sendiri. Inilah contoh istri soleha tuh. Berani dia menawarkan lakinya supaya lakinya kawin lagi. Ibu berani nggak? Berani. Jawablah. Ya? Ini bapak-bapak, ku kasih tahu amalan, ibu jangan marah. Syekh Mutawalli Sya'rawi pernah berkata, kalau para suami menginginkan untuk menikah lebih dari sekali, andai bapak kepingin nikah 2 kali, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, amalkan ini, insya Allah ibu itu tak akan cemburu. Tak cemburu dia, marah mungkin iya 1 hari. Apa amalannya? Carilah bini mudamu yang usianya minimal 2 kali lipat dari bini tuamu. Jadi kalau yang di rumah umurnya 50, cari cepet. Tak cemburu orang ini, kupastikan. Marah 1 hari, hari kedua anaknya nanya, ayah mana mak? Apa kata bini kita? Sana tempat nenek kau. Jadi menikah dengan Siti Hajar, akhirnya berisilah perut Siti Hajar tadi. Lahirlah putra kesayangan, lahirlah sosok Nabi yang baru. Dialah Nabiullah Ismail alaihi salam. Apakah ujian Nabi Ibrahim hanya sampai di situ? Sebelumnya, sebelum Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, ada ujian lagi yang paling berat. Apa itu? Didakwahinya ayahnya, tapi ayahnya tak mau ikut dengan dia. Itu berat. Ya, harus berbeda akidah dengan orang tua sendiri. Lalu kemudian nikah, tak punya anak. Menikah lagi, punya bini kedua, akhirnya hamil, lahirlah Nabi Ismail. Apakah Nabi Ibrahim
saatnya menerima kebahagiaan? Belum. Allah titipkan rasa cemburu di hati Siti Sarah. Lalu kemudian apa kata Siti Sarah? Bang, ku tengok kau sudah tak perhatian denganku. Bawa jauh bini barumu dan anakmu jauh dari pandanganku. Akhirnya dibawalah Nabi Ismail beserta ibunya Hajar ke padang yang tandus hari ini kita kenal dengan Makkah Al-Mukarramah. Allah berkahi tanah itu, ya. Ujiannya sampai di situ. Pulang Nabi Ibrahim, Siti Sarah hamil, punya anak namanya Nabi Ishak. Apakah sudah saatnya Nabi Ibrahim menerima kebahagiaan? Belum. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sampai usia Nabi Ismail balik, qala ya bunayya, Nabi Ibrahim berkata, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Kulihat dalam mimpiku nak, aku menyembelihmu. Allah perintahkan aku untuk menyembelihmu. Apa kira-kira pendapatmu? Ditanya Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail. Apa kata Nabi Ismail? Qala ya abati al-ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Insyaallah aku bersama dengan orang-orang yang sabar. Itulah ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Kaya dia, tapi ujian bertubi-tubi Allah berikan. Nah sekarang saya tanya, kira-kira Allah minta nggak anak kita, Pak? Nggak dimintanya. Allah minta nggak harta kita? Tak dimintanya. Apa yang Allah minta dari kita? 5 dikali 5. Apa itu? 5 menit dikali 5 waktu. Itu aja diminta. Itu pun pelitnya, na'udzubillah. Molodung nyawa, kan begitu saya kan? Indah di badan, tinggal masuk denabaya, hortona bahat. Nah ini menghafal-hafal YouTube tadi, lama aku hafal ini. Ya? Tinggal semua itu. Apa yang dibawa? Amal ibadah. Maka jangan pelit berbagi waktu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ibu-ibu inilah paling mudah untuk mendapatkan amal. Kenapa? Nabi langsung ngomong, ad-dunya mata, dunia ini perhiasan, wa khairu mata'iha al-mar'a as-salihah. Sebaik-baik perhiasannya bukan emas, perak dan permata. Apa sebaik-baik perhiasan di dunia? Wanita-wanita soleha. Tapi wanita yang tak mampu menjaga diri, itulah bangkai paling busuk di dunia. Apa jaminan Nabi kepada wanita soleha ini tadi? Udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Masuklah kau ke dalam surga dari pintu surga manapun yang kau inginkan. Sederhana wanita ini sebetulnya cari amal. Kalau kita Pak memang dipenuhi dengan tanggung jawab. Makanya sering saya sampaikan, ibu, saya pernah punya jamaah meninggal dunia di tempat terbaik, kota Makkah Al-Mukarramah. Baru saja mengunjungi makam manusia terbaik, Nabi Muhammad SAW. Meninggal dalam keadaan tersenyum. Apa amalan yang dia lakukan? Ternyata dia patuh kepada lakinya. Ibu-ibu ini gampang kali cari amal. Ini contoh, aku kasih contoh. Kalau ibu mau punya amal yang menumpuk, lakukan amalan ini. Ini serius, bukan bercanda. Apa amalannya?
buat laki itu nyaman dengan kita. Siapa yang menciptakan kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga? Tugas siapa? Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Perempuan yang membuat ketenangan itu tadi. Jadi macam mana membuat ketenangan, buat laki nyaman, hormat. Macam mana hormat malaki sampai rumah nanti gitu buka pintu hormat sama dia. Itu udah buka pintu sampai ke rumah yang siantar, ada yang di Medan, ada yang di Tembung. Udah ditutup pintu rumah itu menghadap ke laki. Kepada suami, hormat, gerak. Itu. Jadi gampang sebetulnya, kasih buat nyaman, hormat orang. Baru yang ketiga udah tak kondusif lagi. Yang ketiga, wa ma ta'ataitu wa ma ta'asyaitu illa ma'doi. Aku tak pernah makan siang dan makan malam kecuali dengan kamu, kata Nabi Ibrahim. Apa maknanya? Nah, ini Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, wahai manusia, wahai umat manusia, ketahuilah bahwa ketika engkau Allah titipkan rezeki, kau hari ini berada di atas, ketahuilah bahwa kehidupan ini bagaikan roda, kadang kau di atas, kadang kau di bawah, kadang kau di samping. Ya, betul nggak? Betul. Makanya kita ini selain hablum minallah, hablum minan nas. Sedikit saya sampaikan kisah, mungkin ini ada di antara kita nih. Ini sering terjadi di kampung halaman. Apa itu? Seorang abang yang menggantikan peran ayahnya. Ada nggak begini, Pak? Ayahnya meninggal dunia, tinggal emaknya janda sama adik-adiknya. Seorang abang dia gantikan peran ayahnya. Padahal kalau ditanya ke tetangga, ke uaknya, ke udaknya, ini anak lebih pintar, lebih dijamin masa depannya dibanding adik-adiknya. Tapi karena dia merasa tanggung jawab itu sudah dinaikkan di atas pundaknya, dia rela putuskan sekolah, dia menderes, dia mendodo. Supaya apa? Supaya adiknya sekolah, adiknya bisa jadi orang, adiknya jadi pegawai, adiknya sukses di kota Madya Medan. Tapi berapa banyak seorang adik yang lupa dengan jasanya? Pernah nggak keponaan kita tanya, udah ada baju lebaran kau amal? Ini penting, jangan mentang-mentang meninggal orang tua merasa tak ada lagi. Kita yakin bahwa apa yang kita hasilkan hari ini adalah jerih payah kita sendiri. Jangan begitu. Ingat kembali bagaimana abang kita di kampung sana, dia cari rezeki supaya kita lanjut sekolah. Ini sering dilupakan oleh orang-orang yang sudah berhasil di perantauan. Maka mudah-mudahan esok lusa mungkin ada orang yang berada di bawah, lalu Allah naikkan derajatnya di atas. Tapi mudah-mudahan yang ada di rumah hari ini adalah orang-orang yang mengingat bagaimana minimal tak usahkan orang lain, jasa keluarga yang lahir dari satu rahim. Itu saja. Ayo, mungkin. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu wa ilaika yurja'ul amru kullu. Lakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radita anna da'iman abada. نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونتوب إليك واغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب أجدادنا وجداتنا وذنوب إخواننا وأخواتنا